Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisna Maulana, NPM 20. Saya mahasiswa program studi fisika Universitas Pajajaran. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai teknik penulisan ilmiah yang saya lakukan, yaitu berjudul Material Binder dari eceng gondok untuk perekat baterai lithium ion yang murah dan ramah lingkungan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, perekat baterai atau material binder yang sekarang digunakan itu menggunakan PVDF, di mana PVDF ini dapat mencemari lingkungan, baik itu lingkungan perairan maupun tanah. Nah, seperti itu. Sehingga diperlukan suatu material binder lain yang ramah terhadap lingkungan tersebut. Nah, bahan ini banyak terkandung di dalam eceng gondok. Nah, maka dari itu saya menggunakan eceng gondok sebagai bahan penunjang produksi karboksimetil selulose. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain faktor ramah lingkungan, di Waduk Jatiluhur juga banyak mengandung eceng gondok yang menghambat perairan di sana. Sehingga alangkah lebih baiknya jika eceng gondok di Waduk Jatiluhur itu dipergunakan atau dimanfaatkan sebagai bahan yang lebih bermanfaat ke depannya. Sehingga di sini saya menggunakan eceng gondok yang diambil dari Waduk Jatiluhur sebagai bahan produksi karboksimetil selulose. Selanjutnya, saya memiliki tujuan penelitian di sini. Yang pertama adalah mengetahui karakteristik material binder dari eceng gondok. Kemudian memanfaatkan populasi eceng gondok yang ada di Waduk Jatiluhur. Nah, kemudian mengetahui karakteristik uji siklik voltametri dari karboksimetil selulose yang diproduksi dari eceng gondok itu sendiri. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu baterai lithium ion. Nah, baterai lithium ion ini biasa kita gunakan pada handphone, pada laptop, maupun peralatan elektronik lainnya yang sifatnya bisa kita isi kembali, kita isi ulang. Sehingga di sini ada beberapa keunikan dari baterai lithium ion. Yang pertama, dapat diisi ulang. Nah, sehingga kita tidak perlu membeli secara terus-menerus baterai ketika baterai yang kita gunakan sudah habis. Kita bisa mencharge ulang seperti itu. Kemudian baterai lithium ion ini lebih ramah lingkungan dibandingkan baterai-baterai yang sebelum-sebelumnya. Ini keunikan dari baterai lithium ion. Nah, kemudian memiliki life cycle yang panjang. Jadi baterai lithium ion ini ketika di charge ulang ini memiliki umur pengulangan charge yang panjang, sehingga kita bisa memanage penggunaan baterai secara hemat. Nah, seperti itu. Kemudian ada bagian-bagian di dalam baterai lithium ion. Yang pertama itu bagian anoda. Jadi anoda itu biasanya kita sebut sebagai elektroda negatif, di mana pada anoda ini ada tempat lepasnya elektron, di tempat melepasnya elektron, sehingga bisa keluar si elektronnya. Sehingga di dalam elektrokimia di dalam anoda itu akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada katoda. Di bagian katoda ini itu disebut dengan elektroda positif, di mana pada katoda ini cenderung untuk menerima elektron yang terlepas dari anoda. Nah, seperti itu. Sehingga pada katoda ini cenderung untuk menerima elektron. Nah, dan juga di dalam katoda ini terjadi reaksi elektrokimia, yaitu reaksi reduksi. Nah, kemudian ada juga di antara elektroda positif dan juga elektroda negatif itu ada yang disebut dengan elektrolit. Elektrolit ini adalah sebagai media penghantar ion-ion dari anoda menuju ke katoda, seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai karboksimetil selulose. Jadi karboksimetil selulose ini merupakan rantai polimer yang terdiri dari unit molekul selulose. Nah, jadi karboksimetil selulose memiliki sifat lengket, sehingga
kita bisa menggunakannya sebagai material binder dalam baterai lithium ion. Nah, CMC merupakan molekul polimer berantai panjang dan karakteristiknya bergantung pada panjang rantai. Nah, atau derajat polimerisasinya. Semakin panjang rantai dari polimer ini, maka kekentalan dari karboksi metil selulose ini akan semakin tinggi atau semakin kental. Nah, seperti itu. Sehingga dengan panjangnya rantai ini mempengaruhi kekentalan dari si karboksi metil selulosenya. Nah, kemudian sifat dari karboksi metil selulose yaitu mudah larut di dalam air dingin maupun air panas. Sehingga karena karboksi metil selulose ini mudah larut, maka ini ramah terhadap lingkungan dibandingkan dengan material binder yang lainnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kenapa saya menggunakan eceng gondok sebagai bahan produksi karboksi metil selulose? Nah, eceng gondok atau memiliki bahasa Latin Ecornia crassipes merupakan tanaman gulma di dalam wilayah perairan yang hidup terapung pada air dengan aliran tenang. Kita tahu di Waduk Jatiluhur ini banyak sekali populasi eceng gondok yang tidak dimanfaatkan dan terbuang begitu saja, dan justru malah menghambat distribusi perairan yang ada di Waduk Jatiluhur tersebut. Nah, maka dari itu eceng gondok ini sangat berpotensi sehingga digunakan untuk bahan material binder karboksi metil selulose ini. Kemudian kandungan kimia serat eceng gondok terdiri atas 60% selulose, 8% hemiselulose, dan 17% lignin. Nah, ini menandakan bahwa dari 60% selulose ini menandakan bahwa kandungan selulose dalam eceng gondok ini sangat tinggi sehingga potensinya sangat besar untuk dijadikan sebagai bahan baku produksi karboksi metil selulose. Nah, seperti itu. Kemudian selulose merupakan polimer glukosa dengan ikatan beta 1,4. Glukosa dalam rantai lurus. Bangunan dasar selulosa berupa suatu selubiosa, yaitu dimer dari glukosa. Nah, maka dari itu selulosa ini salah satu polimer yang bisa dibilang polimer alam yang cukup rumit struktur penyusunnya, struktur kandungan dalam selulosa ini. Nah, seperti itu. Kita bisa melihatnya pada gambar bahwa di situ ada struktur kimia selulosa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada metode penelitian yang saya lakukan. Yang pertama adalah perencanaan dan studi literatur. Nah, seperti itu. Yang pertama saya ingin membuat dalam perencanaan dan studi literatur ini adalah dilakukannya suatu pencarian informasi dari berbagai macam sumber, baik itu dari jurnal maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan materi yang diperlukan. Nah, seperti itu. Kemudian pada bagian 2 adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini adalah data mengenai kayak seperti kandungan apa saja yang ada dalam eceng gondok, seperti itu. Data yang seperti itu dicari, kemudian apakah eceng gondok ini berpotensi atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian survei lapangan. Nah, pada tahap survei lapangan ini langsung dilakukannya survei lapangan ke Waduk Jatiluhur. Apakah benar di Waduk Jatiluhur ini banyak eceng gondok yang tidak dimanfaatkan sehingga ini berpotensi untuk sebagai pemanfaatan eceng gondok di sana, seperti itu. Kemudian ada penelitian dan eksperimen. Pada tahap penelitian dan eksperimen ini sebenarnya saya tidak melakukannya karena saya mengambil dari literatur yang sudah ada. Nah, seperti itu. Dalam tahap penelitian ini dan eksperimen ini diambil data-data yang sudah dilakukan oleh orang lain dalam bentuk tabel data maupun hasil karakterisasinya. Kemudian pembuatan material binder. Nah, diharapkan pada tahap ini itu akan terbentuk material binder karboksi metil selulose yang memang benar-benar bisa digunakan untuk material binder pada baterai lithium ion.
Nah, seperti itu. Selanjutnya pada tahap 6 itu adalah analisa data dan pembuatan laporan akhir. Nah, pada bagian analisa ini adalah dari data yang sudah saya dapatkan dengan mencari literatur itu, kemudian pembuatan laporan akhirnya itu mengambil dari data-data tersebut, kemudian saya buat analisa bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan oleh beberapa macam literatur itu. Kemudian saya ambil kesimpulan dari tujuan yang saya lakukan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Pada tahap hasil dan pembahasan, yang pertama ada sintesis karboksimetil selulose. Nah, pada tahap ini dilakukan isolasi selulose terhadap serbuk batang eceng gondok. Nah, kenapa pada serbuk batang? Karena pada bagian batang eceng gondok ini ternyata yang lebih banyak mengandung selulosenya, sehingga bagian batang ini yang paling besar potensinya untuk sebagai bahan pembuatan karboksimetil selulose. Seperti itu. Yang pertama, menambahkan senyawa NaOH sebanyak 17,5% untuk memisahkan senyawa hemiselulosa dan lignin yang terdapat pada batang eceng gondok. Kenapa harus dipisahkan? Karena yang kita butuhkan dalam penelitian ini hanyalah selulosanya saja. Kita tidak membutuhkan hemiselulosa maupun lignin, sehingga kita harus memisahkan material-material tersebut sehingga yang tersisa hanya selulosanya saja. Nah, seperti itu. Untuk mendapatkan selulosa yang berwarna putih serta untuk menghilangkan senyawa lignin dan hemiselulosa yang masih tersisa di dalam tahap bleaching menggunakan senyawa NaOCl. Nah, jadi NaOCl sebanyak 10% sampai 14%. Nah, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada karakterisasi konduktivitas yang dihasilkan dari yang telah dibuat. Anoda dibuat dengan komposisi grafit. Nah, jadi ada grafit atau juga karbon atau CMC yang telah ditentukan. Nah, untuk komposisi karbon aktif adalah sama, yaitu 10% dan total berat anoda. Nah, seperti itu. Kemudian ada sampel dideposisikan dengan menggunakan Dr. Blade. Nah, pada substrat kaca dan kemudian dikeringkan di atas hot plate dengan suhu 30 sampai 40 derajat Celcius selama 1 jam atau sampai sampel kering merata di atas substrat. Jadi si sampel yang tadi kita gunakan itu kita panaskan di dalam suhu 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, sampai kondisinya benar-benar kering. Nah, seperti itu. Dari hasil karakterisasi ini ternyata didapatkanlah konduktivitas untuk variasi NaCa, yaitu 5 gram, 12 gram dan juga 15 gram. Ternyata didapatkan konduktivitasnya, yaitu untuk 5 gram itu adalah 1,274. Kemudian untuk 12 gram itu adalah 1,016. Kemudian pada 15 gram itu adalah 1,164. Nah, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah tentang cyclic voltammetry, yaitu dengan menggunakan metode potensiostatik, yakni tegangan masukan konstan dan dilakukan scan pada permukaan anoda dengan binder karboksimetil selulose dengan hasil keluar berupa nilai arus. Jadi di dalam cyclic voltammetry ini kita menggunakan potensiostatik. Nah, seperti itu, dengan berupa nilai arus sebagai hasilnya didapatkan grafik seperti itu. Nah, di situ di dalam grafik, jadi kurva histeresis yang menggambarkan respon arus terhadap tegangan masukan dengan rentang yang telah ditentukan. Dalam proses ini terjadi pengisian atau penyimpanan muatan pada anoda. Dapat terlihat nilai arus yang dihasilkan semakin meningkat. Sedangkan ketika tegangan turun, maka terjadinya proses pengosongan karena adanya penurunan nilai arus yang dihasilkan dan nilai arus tidak sama seperti pada proses pengisian tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga dari hasil karakterisasi
seperti yang tadi, baik itu konduktivitas maupun juga cyclic voltammetry, saya dapat menyimpulkan bahwa karakteristik dari material binder yang terbuat dari eceng gondok memiliki konduktivitas tertinggi pada saat 6Ca 12 gram. Nah, seperti itu. Kemudian dengan adanya penelitian ini yang berbahan dasar eceng gondok yang diambil dari Waduk Jatiluhur dapat mengurangi sumbatan di waduk tersebut, sehingga distribusi perairan di dalam Waduk Jatiluhur ini menjadi lancar. Nah, seperti itu. Kemudian kurva histeresis yang menggambarkan respon arus terhadap tegangan masukan dengan rentang yang telah ditentukan. Dalam proses ini terjadi pengisian atau penyimpanan muatan. Pada anoda dapat terlihat nilai arus yang dihasilkan semakin meningkat. Nah, itu menandakan bahwa material binder yang sudah terbentuk ini memang benar-benar dapat digunakan sebagai material binder baterai lithium ion. Nah, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.